Oke, yang pertama ini dilakukan di semester keempat. Kode mata kuliah STI 403, bobot 3 SKS. Ada 21 pokok bahasan, mulai dari bagaimana menganalisis sistem dan teknologi informasi, lalu desain sistem dan teknologi informasi, konsep enterprise, jenis-jenis enterprise, analisis goal, analisis problem, metode critical success factor, kebutuhan critical success factor, analisis critical success factor, teknologi action diagram, analisis kebutuhan teknologi, aktivitas dan entities, functional dan composition, affinity dan analisis clustering, entity function metric, clustering metric, business area, business system, identification of technology and organization, link with other business area dan activities and entities. Pada setiap pertemuan, beberapa hal yang kita bahas dapat memahami tentang sistem teknologi informasi baik manual maupun berbasis komputer, serta rekayasa sistem dan teknologi informasi. Dapat memahami dasar rekayasa sistem dan teknologi informasi. Ini bahasan pertama kita. Kemudian dapat memahami teknik-teknik rekayasa sistem dan teknologi informasi, dapat menentukan komponen-komponen rekayasa sistem dan teknologi informasi, dapat memahami tahapan-tahapan rekayasa sistem dan teknologi informasi, dapat memahami tahapan-tahapan pengembangan sistem dan teknologi informasi. Kemudian dapat melakukan analisis dari sistem dan teknologi informasi yang akan dikembangkan. Mahasiswa juga dapat melakukan desain dari sistem dan teknologi informasi yang akan dikembangkan. Kemudian di pertemuan 5 kita akan bahas tentang bagaimana memahami berbagai macam perusahaan. Juga memahami tentang bisnis perusahaan. Kemudian perusahaan, bisnis atau keuangan. Di pertemuan ke-6 kita bahas tentang mengidentifikasi target atau goal dari perusahaan, kemudian dapat mengidentifikasi problem perusahaan dalam pencapaian goal. Pertemuan ke-7 dapat mengidentifikasi critical success factor atau CSF suatu perusahaan, dapat mengidentifikasi critical success factor atau kesuksesan sebuah perusahaan. Dan pertemuan 8 kita UTS, pertemuan 9 dapat memahami bagaimana dampak teknologi bagi perusahaan, dapat memahami dan mengetahui kebutuhan teknologi perusahaan, dapat mengidentifikasi area bisnis suatu perusahaan, dapat mengidentifikasi area bisnis suatu perusahaan dengan sistem lain, dapat memetakan area bisnis perusahaan. Pertemuan 11, bahasan kita tentang dapat memahami langkah-langkah pengembangan bisnis berbasis sistem informasi dan IT. Kemudian di pertemuan 12 dan 13 kita bahas tentang dapat menentukan model dan data, dapat menentukan hubungan secara logik dari data dan model, dapat memahami bantuan pengguna akhir dalam memodelkan data. 14 dan 15-nya dapat mempersiapkan perancangan sistem. Ini bahasan kita di 1 semester ke depan. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Tak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dengan materi pertemuan pertama. Nanti kalau ada yang nggak jelas di tengah jalan, boleh langsung tanya ya, Amin atau Putriana Dewi. Oke, sip. Rekayasa sistem dan teknologi informasi bisnis keuangan. Ini bahasan kita, bahasan secara utuh. Bicara tentang rekayasa, bicara tentang sistem berbasis komputer. Jadi kita bahas dulu di pertemuan pertama ini tentang sistem berbasis komputer atau computer based system. Sistem berbasis komputer bertujuan untuk mendukung berbagai fungsi bisnis atau untuk mengembangkan suatu produk yang dapat dijual
untuk menghasilkan keuntungan bisnis. Elemen-elemen sistem berbasis komputer. Yang pertama, perangkat lunak, mulai dari program komputernya, struktur datanya, dan dokumen yang berhubungan. Kemudian yang kedua, perangkat keras, perangkat elektronik dan elektromekanik. Kemudian manusianya atau brainware, user yang memakai perangkat lunak dan perangkat keras. Lalu basis data, kumpulan informasi besar dan terorganisir yang diakses melalui perangkat lunak. Kemudian yang kelima, dokumentasi, manual, formulir, dan informasi deskriptif lainnya. Prosedur yang keenam, langkah-langkah yang menentukan penggunaan elemen sistem. Rekayasa perangkat lunak terjadi sebagai konsekuensi dari suatu proses yang disebut rekayasa sistem berbasis komputer atau rekayasa sistem. Rekayasa sistem memfokuskan diri pada berbagai elemen, analisis, desain, dan pengorganisasian elemen-elemen tersebut ke dalam suatu sistem yang dapat menjadi sebuah produk, jasa, atau teknologi untuk mentransformasi informasi atau kontrol. Oleh sebab itu, rekayasa sistem cenderung pada pengembangan sistem berbasis komputer. Proses rekayasa sistem disebut rekayasa informasi. Bila konteks kerja berfokus pada sistem informasi bagi manajemen yang bersifat unik bagi suatu institusi. Hasil rekayasa ini dapat bersifat massal yang menjadi suatu produk yang dapat dipasarkan secara massal hanya bila dapat diterapkan di berbagai institusi tanpa merubah fungsi-fungsi transformasi. Karakteristik sistem berbasis komputer. Karakteristik sistem berbasis komputer ditandai oleh adanya elemen-elemen yang berbasis komputer pula. Contoh misalnya ya, sistem otomatis pabrik. Ketika bicara tentang sistem otomatis pabrik, kita nggak bisa hanya sekedar satu saja. Biasanya lebih dari satu. Contoh di sini kita masukkan 2 untuk sistem otomatis pabrik, terdiri dari 3 bagian, yaitu sistem inventory, sistem pemanufakturan atau pabriknya tadi, faktur ya, manufaktur, kemudian sistem informasi. Nah, bagian sistem pemanufakturan sendiri dibagi dalam 2 bagian, yaitu sistem aliran material dan sistem pemanufakturan itu sendiri, manufaktur ya. Kemudian sel manufaktur terdiri dari mesin kontrol numerik, lalu robot, dan perangkat entry data. Ini kalau dipecah-pecah semua, setidaknya punya bagian-bagian tersendiri. Contoh sistem inventory. Sistem inventory sendiri nanti ada bagiannya lagi tuh. Ya. Sistem gudangnya dia juga termasuk di sana. Ada juga sistem informasi. Sistem informasi juga demikian. Jadi ada bagian-bagian tertentu. Jadi masing-masing ada bagian lagi, ada subbagian lagi, dan ada subbagian lagi. Yang kalau kita baca dalam bentuk kalimat, kata-kata, ini modelnya hierarki rekayasa sistem yang tadi ya. Cuma ini dalam bentuk kalimat saja. Rekayasa melingkupi sekumpulan metode dari atas ke bawah atau top down, dan bisa juga dari bawah ke atas atau bottom up untuk mengendalikan hierarki dari sistem makro. Ya, kalau makro itu ibarat bird view, pandangan burung. Jadi lihat secara garis besar. Proses rekayasa sistem dimulai dengan sebuah world view atau WP. Sebuah domain bisnis atau domain produk diuji untuk memastikan bahwa bisnis atau konteks teknologi yang tepat dapat dibangun. Pada domain tertentu, kebutuhan sistem yang ditargetkan, misal data, SW, maksudnya software, hardware, manusia, dianalisis. Kemudian analisis desain dan konstruksi dari elemen-elemen yang ditargetkan diinisiasi. Pada puncak hierarki, suatu konteks yang lebih luas dibangun, dan di bagian dasarnya atau aktivitas teknik lengkap yang dilakukan oleh disiplin rekayasa yang relevan dilakukan. Gambaran sistem itu, WFI itu terdiri dari D1, D2 sampai dengan D ke N. WFI adalah world view, sistem besarnya.
D itu adalah domain atau subsistemnya. Sementara D itu sendiri terdiri dari E sampai E1, E2, E3 sampai dengan E ke N. E-nya adalah elemen pembentuk. Kemudian elemen pembentuk domain. Elemen sendiri terdiri dari C1, C2, C3 dan seterusnya, atau bisa dibilang subelemen, bagian bawah daripada elemen. Yang kalau digambarkan dalam bentuk hierarkinya seperti ini. Domain besar, produk, ini word view-nya atau WP, kita singkat WP. WP ini memiliki beberapa domain. Nanti domain akan memiliki beberapa elemen. Elemen akan memiliki beberapa pandangan detail, atau tadi kalau di kode yang tadi dituliskan dalam bentuk C. Nah, saya bilang tadi subelemen. Ini pandangan detail, yang paling detailnya itu bagian bawah. Kita gambarkan dalam bentuk kata-kata. Rekayasa informasi, tujuan dari rekayasa informasi atau information engineering adalah, kata kuncinya adalah tujuannya itu cuma dua. Yang pertama arsitektur, yang kedua rencana menyeluruh. Jadi yang pertama menentukan arsitektur yang memungkinkan suatu organisasi menggunakan informasi secara efektif. Membuat suatu rencana menyeluruh guna mengimplementasikan arsitektur tersebut. Jadi tujuan rekayasa informasi hanya dua, menentukan arsitekturnya, yang kedua membuat rencana menyeluruhnya. 3. Arsitektur yang harus dianalisis dan dirancang dalam konteks dan tujuan bisnis. Yang pertama arsitektur data, yang kedua arsitektur aplikasi, dan yang ketiga infrastruktur teknologi. Pada arsitektur data, ini memberikan kerangka kerja untuk kebutuhan informasi dan bisnis atau fungsi bisnis. Blok bangunan dari arsitektur ini adalah objek data yang digunakan oleh suatu basis data dan ditransformasikan untuk memberikan informasi yang melayani kebutuhan bisnis. Arsitektur aplikasi melingkupi elemen-elemen dari satu sistem yang mentransformasi objek ke dalam arsitektur data untuk kepentingan bisnis. Infrastruktur teknologi menyangkut perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung aplikasi dan data. Selanjutnya, untuk memodelkan arsitektur sistem ditetapkan hierarki aktivitas rekayasa informasi, mulai dari word view, domain view, element view, hingga detail view. WP dicapai melalui Information Strategy Planning, ISP, dengan memandang bisnis keseluruhan sebagai suatu entitas dan memisahkan domain bisnis yang penting untuk perusahaan atau institusi keseluruhan. Pandangan domain yang dikaitkan dengan IE disebut dengan analisis area bisnis atau disingkat dengan BAA, Business Area Analysis. Business Area Analysis adalah pengidentifikasian data lengkap dan persyaratan fungsi dalam bentuk proses dari area bisnis yang dipilih, yang diidentifikasi selama ISP. ISP maksudnya adalah Information Strategy Planning ya, bukan Internet Service Provider, dan memastikan interaksi mereka dalam bentuk matriks. BAA mendefinisikan objek-objek data, hubungan antar objek, dan aliran data. Seperti inilah gambaran dari hierarki rekayasa informasi. Jika kita sebutkan, pertama perencanaan strategi informasi adanya di sini. Jadi ini perusahaan, perencanaan strategi informasinya apa? Nah, dia lihat dulu area bisnisnya dia apa. Setelah ketahuan area bisnisnya, di dalam area bisnis baru deh dimasukin nih. Dan ketika buat aplikasi, dia bisa memilih apakah modelnya adalah sistem tumbuh, artinya dia kerjakan perlahan-lahan, dibangun satu persatu, tanggung jawab utamanya tetap dari si perusahaan, atau dia bangun secara cepat. Jadi ketika merekayasa sebuah sistem informasi nggak bisa sembarangan juga, kita harus benar-benar memandang dengan baik. Yang lagi rame ini kan salah satu aplikasi, ada yang pernah dengar tentang Cortex? Devi?
Belum? Oke. Cortex ini kan aplikasi yang lagi rame nih dibangun oleh Dirjen Pajak ya. Dan sekarang sudah digunakan tapi banyak banyak menimbulkan masalah gitu ya. Banyak yang karena memang analisanya ada yang kurang tepat gitu. Kita nggak mau bahas tentang sana, tapi kita lihat jadi area bisnisnya memang harus benar-benar kita perhatikan dengan baik gitu. Jangan sampai kebijakan dari kita perusahaan gitu itu merugikan orang lain gitu. Misalnya tiba-tiba ngasih aturan pembeli nggak boleh beli langsung ke penyalur tapi harus ke agen. Nah, kan kayak model gas 3 kilo kemarin kan bisa jadi malah menimbulkan satu masalah baru gitu. Jadi harus benar-benar mestinya ketika melakukan kebijakan benar-benar dilihat dulu untung ruginya bagaimana, masyarakatnya bagaimana. Jadi yang pertama perencanaan strategi informasi, what view-nya, kemudian bagian kedua adalah analisis area bisnis atau pandangan domainnya. Yang ketiga desain sistem bisnis atau pandangan elemennya. Lalu detailnya atau pandangan detail view-nya, konstruksi dan integrasi. Nah, dua bagian akhir, pandangan elemen dan pandangan detail inilah yang disebut dengan perekayasa perangkat lunak. Dua bagian itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh saya lanjut? Oke. Sini lanjut ya. Nanti jangan ragu kalau memang ada yang ditanyakan langsung tanyakan, atau kalau misalnya belum ada ide buat bertanya terus nanyanya di grup juga nggak ada masalah. Berikutnya, analisis area bisnis. Gambaran analisis area bisnis adalah sebagai berikut. Pertama, BAA, Business Analysis Area, membentuk suatu kerangka kerja lengkap untuk membangun perusahaan atau organisasi yang berbasis informasi. BAA menggunakan satu area bisnis pada suatu waktu dan menganalisisnya secara detail. BAA menggunakan diagram dan matriks untuk memodelkan dan merekam data, aktivitas dalam perusahaan, serta untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang relasi antar aspek-aspek informasi perusahaan secara rinci dan tajam. Untuk memodelkan relasi antar aspek informasi, perekayasa informasi harus menggambarkan penggunaan objek data dan transformasinya pada masing-masing area bisnis dan menggambarkan pula mekanisme fungsi dan proses bisnis pada masing-masing area bisnis dalam mentransformasi objek data. Untuk melakukan hal tersebut, BA menggunakan sejumlah model. Pertama, model data, yang kedua model aliran proses, kemudian diagram dekomposisi proses, lalu matriks lintas referensi. Ini bahasan tentang analisis area bisnis. Kita bahas selanjutnya tentang pemodelan data. Kita bahas objeknya. Kalau bicara database, yang dimaksud objek di sini adalah bisa kita artikan sebagai tabel gitu ya. Kalau ngomongin tentang database. Karena ini memang judulnya tentang pemodelan data. Objeknya adalah pelanggan. Atribut yang ada di pelanggan, kalau bahasa di database, atribut itu bisa dianggap sebagai kolom alias field gitu ya. Pertama ada nama di pelanggan ini, nempel di pelanggan ada nama siapa. Atau kalau pelanggan tersebut berbentuk perusahaan, kita bisa katakan nama perusahaannya apa. Walaupun nanti atribut nama perusahaan ini kita bisa panggil, kita jadikan objek tersendiri, tergantung sistem yang kita buat. Kemudian setelah kita ketahui nama perusahaan, makanya kalau di sini digambarkan ya, dia objeknya pelanggan, tapi giliran nama perusahaan masuknya adalah objek perusahaan. Ini tergantung nanti. Yang ketiga adalah klasifikasi pekerjaan atau otoritas pembelian. Jadi kerjaannya dia apa, dia vendor apa, pembeliannya berapa banyak, itu ada catatan-catatan tersendiri bagi kita di bagian pemodelan data. Kemudian alamat bisnis dan informasi kontak.
pembelian sebelumnya, data pembelian sebelumnya juga harus ada, tanggal kontak terakhir, rekaman kontak, status kontak terakhir, tanggal kontak selanjutnya, sifat kontak yang disepakati. Atribut nama perusahaan dimodifikasi untuk menunjuk objek lain yang disebut perusahaan, yang dapat berisi informasi tambahan mengenai besarnya perusahaan, kebutuhan pembelian, nama kontak yang lain, dan sebagainya, yang berguna dalam domain penjualan. Berikutnya pemodelan proses. Kegiatan pada suatu area bisnis mencakup serangkaian fungsi bisnis yang diuraikan ke dalam proses bisnis yang lebih rinci. Contoh, proses yang terjadi dalam fungsi penjualan, membangun kontak pelanggan, menyediakan literatur dan informasi yang sesuai, mengarahkan pertanyaan dan perhatian, memberi evaluasi produk, menerima pesanan penjualan, memeriksa ketersediaan konfigurasi yang dipesan, menyiapkan pesanan pengiriman, mengkonfirmasikan konfigurasi, penetapan harga, tanggal pengiriman ke pelanggan, mengirim pesanan pengiriman ke bagian pengiriman, tindak lanjut ke pelanggan. Penjabaran proses tersebut tertuang dalam model sebagai berikut. Ini model yang dimaksud, pemodelan aliran informasi. Model aliran proses diintegrasikan dengan model data untuk mengindikasikan aliran informasi melalui suatu area bisnis. Membangun kontak pelanggan, kemudian memberi informasi produk, di satu sisi juga memberi evaluasi produk. Pada akhirnya menyatu kepada mengarahkan pertanyaan atau perhatian. Lalu menerima pesanan penjualan, memeriksa konfigurasi ketersediaan. Untuk memeriksa konfigurasi ketersediaan ini ada dua langkah. Yang pertama menyiapkan pesanan pengiriman, di lain sisi juga membangun kontak pelanggan. Kemudian mengkonfirmasikan informasi pesanan. Di sisi lain tindak lanjut ke pelanggan. Ini gambaran dari aliran informasi. Kemudian membangun kontak pelanggan. Ini yang tadi belum selesai ya. Tindak lanjut ke pelanggan, mengkonfirmasi informasi pesanan, masuknya ke dalam membangun kontak pelanggan. Lalu memberi informasi produk. Jadi objek data input dan output yang diperlihatkan untuk masing-masing proses menunjukkan transformasi informasi untuk menyelesaikan suatu fungsi bisnis. Jadi pelanggan, kemudian pemenuhan pesanan, informasi pesanan untuk dikonfirmasi. Dari sisi inilah, sehingga rekayasa informasi merupakan pendekatan rekayasa sistem yang digunakan untuk menentukan arsitektur yang memungkinkan organisasi atau bisnis menggunakan informasi secara efektif. Kemudian rekayasa sistem. Rekayasa sistem merupakan satu aktivitas pemecahan masalah yang dihadapi sistem. Ketika kita bicara rekayasa, berarti sistemnya itu sebenarnya sudah ada. Jadi ketika dia menghadapi kendala atau sesuatu yang kurang sesuai, maka kita harus cari cara lain agar sistem ini berjalan secara lebih efektif. Ambil contoh misalnya rekayasa lalu lintas. Berarti lalu lintasnya sebenarnya udah ada dan aturannya sudah ada. Jadi terkadang ketika satu jalur itu lebih macet dan jalur lain lebih lancar, terkadang polisi mengadakan rekayasa lalu lintas. Jadi ada jalur yang mestinya misalnya ke arah kanan, dia jadi dibuka ke arah kiri, misalnya dibagi dua. Itu salah satu contoh kalau misalkan dibuat rekayasa lalu lintas. Nah, cuma ini bahasan kita adalah tentang rekayasa sistemnya. Kemudian yang keduanya setelah rekayasa sistem, data produk. Fungsi dan perilaku sistem harus ditemukan, dianalisis dan dialokasikan
ke dalam komponen-komponen rekayasa. Perekayasa sistem harus memperjelas dan membatasi persyaratan sistem dengan mengidentifikasi ruang lingkup fungsi dan kinerja yang diinginkan. Berikutnya, rekayasa sistem diawali dengan analisis sistem untuk membentuk model arsitektur sistem dan spesifikasi sistem. Selanjutnya, bagian dari rekayasa sistem yaitu tentang aktivitas-aktivitas dalam analisis sistem. Waktu saya kurang lebih masih ada 12 menit lagi ya. Cukup kok. Slide saya cuma 19 slide. Sekarang masuk ke slide ke-16. Oh, tergantung diskusinya kita, tanya jawabnya kita. Aktivitas-aktivitas dalam analisis sistem. Analisis sistem dilakukan dengan sasaran sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengevaluasi konsep sistem untuk visibility atau visibilitas. Ketersediaan. Mengalokasikan fungsi-fungsi, mengalokasikan fungsi-fungsi untuk perangkat keras, perangkat lunak, manusia, basis data, dan elemen sistem yang lain. Membuat batasan biaya dan jadwal, menciptakan definisi yang membentuk fondasi bagi semua kerja rekayasa subsekuen. Identifikasi kebutuhannya dilakukan dengan cara bertemu dengan pelanggan dan pemakai akhir. Hasil dari identifikasi kebutuhan dispesifikasi dalam suatu dokumen konsep sistem. Bagian kedua tentang studi visibilitas, visibilitas ekonomi, evaluasi biaya pengembangan dibobot dengan pemasukan utama atau keuntungan yang didapat dari sistem atau produk yang dikembangkan. Kemudian, visibilitas teknis, studi mengenai fungsi, kinerja, dan batasan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mencapai sebuah sistem yang dapat diterima. Visibilitas legal, pertimbangan mengenai pelanggaran, kekerasan, atau liabilitas pertanggungjawaban yang dihasilkan dari pengembangan sistem. Alternatif, evaluasi mengenai pendekatan alternatif pada pengembangan sistem atau proyek. Jadi berbagai macam kemungkinan, visibility-nya juga harus kita lihat ya. Lihat dari sisi ekonomi, teknis, atau legalnya. Bagaimana kemungkinan-kemungkinannya. Kemudian kita analisis juga, analisis ekonominya. Analisis ekonomi, biaya keuntungan yang menggambarkan biaya untuk pengembangan proyek dan membandingkan dengan keuntungan yang nyata dan tidak nyata dari sebuah sistem. Jangan sampai biaya ekonomi lebih besar daripada keuntungannya. Karena kalau salah langkah pengembangan sistem informasi itu membutuhkan biaya yang besar. Tapi harus jelas juga keuntungan yang didapat ketika kita akan mengembangkan sistem informasi. Kemudian bagian keempat tentang analisis teknisnya. Analisis mengevaluasi kebaikan teknis dari konsep sistem dan pada saat yang sama mengumpulkan informasi tambahan mengenai kinerja, reliabilitas, kemampuan pemeliharaan, dan produksibilitas. Pemodelan arsitektur sistem. Untuk mengembangkan model sistem, maka digunakan template arsitektur yang terdiri dari 5 daerah pemrosesan, yaitu interface pemakai, input, fungsi dan kontrol, output, dan pemeliharaan, serta self-test. Inilah gambarannya, pemodelan arsitektur sebuah sistem. Contoh, diagram konteks untuk arsitektur untuk CLSS. Sistem pengurutan conveyor line. Conveyor line, CLSS itu maksudnya conveyor line sistem sort.
sort system. Pertama, ini salah satu aplikasi yang dibuat di pabrik ya. Operator stasiun sorting, dia buat mengurutkan atau sort operatornya. Dia langsung ke data permintaan, masuk ke dalam sistem, query dan reportnya juga bolak-balik ke sana. Lalu pembaca barcode, conveyor lainnya, indikator kecepatannya, bagaimana data didiagnostik atau operator stasiun sortingnya. Lalu dari sistem pengurutan conveyor lain tadi, data pelaporan akan muncul dan masuk ke dalam mainframe-nya. Kode perintah langsirnya, mekanisme pengurutannya bagaimana. Oke, demikian untuk presentasi di pertemuan pertama ini. Kita masih bahas, targetnya adalah dapat memahami tentang sistem dan teknologi informasi baik manual maupun berbasis komputer, serta rekayasa sistem teknologi informasi, dan dapat memahami dasar rekayasa sistem dan teknologi informasi. Demikian, disilakan jika ada yang mau bertanya. Izin saya input terlebih dahulu untuk materinya. Amin Syam atau Putriana Devi? Cukup? Cukup jelas? Oke. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya belum begitu banyak materinya, memang baru sedikit-sedikit lah. Oke, langsung saya masukkan dulu upload materi. Nanti kalian bisa ambil langsung di kampus ya. Untuk poin penilaiannya saya ulangi bahwasanya seperti biasa, tapi saya takutnya pada lupa, saya ngingetin ulang saja, jangan sampai hal yang ininya lupa. Yang pertama, kehadiran tetap menentukan, jangan sampai nggak hadir gitu. Terus kalau dari poin penilaiannya sendiri, kuisnya kita ambil 10%. Pastikan kalian tahu nilai kuis kalian. Umumnya saya ngasih kuis sebelum UTS, pernah ngasih kuis, setelah UTS ngasih kuis, nanti menyesuaikan. Jadi kalau sampai kalian belum tahu nilai kuis kalian, cari tahu atau cek di kampus. Harus ada. Kemudian nilai tugas. Nilai tugas 20%. Bedanya kuis sama tugas apa? Kalau tugas lebih ke arah penugasan, misalkan saya kasih materi hari ini, pekan depan baru saya periksa. Tapi kalau kuis biasanya saya kasih materi saat itu juga selesai. Modelnya kayak gitu. Kemudian UTS. UTS-nya 30%. Dan terakhir UAS 40%. Kalau sama saya, yang lain saya masih menyesuaikan dosen masing-masing. Khusus untuk saya, kuis, tugas, sama UTS ini pastikan saja kalian tahu nilai kalian. Kalau misalnya nilainya di bawah, misalkan kalian targetnya nilainya di bawah C gitu, atau misalkan nilainya C, minta perbaikan, jangan diem. Misalnya UTS-nya jelek nih, Pak, saya bisa ditambahin tugas atau saya bisa ngerjain tugas apa biar nilai UTS-nya nambah. Misalnya kayak gitu boleh. UAS nggak ada ampun, nilai yang didapat ya itu aja. Jadi tinggal terima nasib. Nah, baru nilai akhir yang kalian dapatkan berapa, ngitungnya dari sini. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Baik, saya kira cukup untuk materi hari ini. Izin dong, saya screenshot dulu. Bisa buka kamera sebentar? Ini kehadiran hari pertama ya, berarti buat kalian ya. Oke, nggak apa-apa Putriana, kalau emang lagi nggak memungkinkan buat ini, saya screenshot dulu bentar. Terima kasih Syam, masih bentar saya screenshot gambar. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lupa. Stop recording. Yes.